Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Ngobrolin Tech ini. Gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada kesempatan ini aku mau ngelanjutin nih ngobrolin reaktor part 2, yaitu tentang menghitung massa katalis dan spesifikasi dari tube pada reaktor fixed bed multi-tube. Ini sama kayak reaktor punya aku ya, yang sempat aku buat di tugas akhir. Dan di sini, hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah neraca massa di reaktor tersebut. Kita tahu bahwa suatu reaksi yang berlangsung di reaktor itu mempunyai neraca massa dan neraca energi ya. Nah, di sini aku mau pakai basicnya adalah neraca massa A. Oke, di sini untuk reaktornya ada reaktor pembentukan etilen oksida dari etilen dan juga oksigen ya. Oke, untuk basic neraca massa A, di mana kita tahu bahwa ROMI atau rate of mass input dikurangi dengan rate of mass output atau ROMO dikurangi ROMR atau reaction itu sama dengan 0. 0 di sini akumulasinya sama dengan 0 karena asumsi kita pakai yang steady state ya. Nah, di sini untuk rate of mass inputnya itu adalah FA0, untuk outputnya adalah FAW pada saat W atau pada saat terakhir gitu ya. Dikurangi sama reaktan atau min RA. Min RA ini nanti dikali W. W ini kan kita karena mau cari berat si katalis ya. Sama dengan 0. Kita limitkan di mana FA0 min FAW per delta W sama dengan min RA. Nah, kita limitkan menjadi DFA diferensial FA per diferensial W sama dengan min RA. Di mana diferensial W atau DW sama dengan DFA per min RA. Nah, di sini kita punya equation lain di mana FA sama dengan FA0 dikali 1 per min XA, kita masukkan ke yang DFA ini, sehingga nanti DW sama dengan DFA0 min D1 min XA per min RA. Nah, kita keluarkan si yang FA ini ke sini, kemudian nanti kita dapat DW sama dengan FA0 dikurangi D1 min XA per min RA. Kemudian kita integralkan, nanti kita dapat W sama dengan FA0 integral 0 sampai XA. Jadi pada saat konversi 0 sampai ke konversi tertentu, biasanya teman-teman pakai konversinya adalah 0,7, berarti 0 sampai 0,7 dXA per min RA. Oke, sehingga nanti persamaan untuk menghitung massa katalis adalah W sama dengan F etilen, ini adalah mol etilen awal, integral 0 sampai X 0,1, karena di sini untuk etilen oksida aku pakainya konversinya 0,1 dengan selektivitasnya itu 0,9 atau 90% gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari referensi lain ya, untuk misalnya sama nih, kebetulan sama etilen oksida itu memang konversinya kecil ya, tapi selektivitasnya besar. Bisa juga nanti konversinya besar tapi selektivitasnya memang kecil gitu ya, tergantung dari jurnal yang teman-teman dapat. Oke, 1 per min RA ya, 1 per min RA dx. Dari sini ya, dari sini 1 per min RA ini 1 per min RA dxa. Aku tulis di sini dx aja gitu ya. Dan kita tahu untuk menghitungnya, untuk menghitung luas di bawah kurva ini ya, kita bisa menggunakan persamaan banyak sih sebenarnya. Ada trapezoidal, ada Simpson 1/3, 3/8. Tapi di sini aku pakai yang persamaan trapezoidal, di mana persamaan ini dinilai paling efisien untuk menghitung luas bangun yang tidak beraturan, khususnya untuk bangun-bangun yang punya titik koordinat tertentu. Karena kan kita di sini mau ngitung si massa dari katalis, si bed ya, tumpukan katalis dalam tube. Dan si tumpukan katalisnya ini tuh punya ada pilihan juga ya, ada yang random atau yang terstruktur gitu ya, dan sebagainya.
Jadi kita pakai yang trapezoidal. Nah, untuk equation-nya yang trapezoidal ini adalah integral dari 0 sampai XA y dx. Atau delta X per 2 sama dengan Y0 tambah 2 Y1 tambah 2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai Y ke N gitu ya. Nah, kemarin kita di ngobrolin reaktor part 1 tuh udah belajar ya bagaimana cara untuk menemukan nilai konstanta keseimbangan gitu ya dengan cara perhitungan manual maupun dari jurnal. Nah, di sini aku mau pakai data dari jurnal aja dari percobaannya Detwiller. Di sini untuk equation R1 sama dengan Ka1 PC dikali K etilen dibagi sama 1 per PC dikali K etilen. K1-nya 40,69 eksponensial min 76.000 per RT. Nah, di sini nanti tinggal kita masukin untuk RT-nya. R-nya kita pakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin. Untuk T-nya kebetulan untuk suhunya itu 240 derajat ya untuk di reaktor aku. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273,15 jadi 513 Kelvin. Tinggal dimasukkan ke sini. Nanti kita dapat untuk K1-nya adalah 0,0021. Oke. Selanjutnya kita nyari untuk nilai konstanta etilen. Oke. Di sini 0,0018 ini dari rumusnya dari Detwiller ya. Eksponensial 550 dibagi dengan RT. RT-nya tetap pakai yang tadi, nanti kita dapat 51,9 per bar. Selanjutnya dari persamaan laju reaksi. Biasanya di neraca massa kita nanti dapat untuk fraksi ya, fraksi masing-masing dari bahan yaitu etilen dan oksigen. Di sini kita nyari fraksi untuk etilen. Itu mol etilen dibagi mol total nanti dapat 280. Aku asumsiin ya, di sini pakai 280 mol etilen dan 70 mol oksigen. Nanti totalnya adalah 350 gitu ya masuk reaktor. Di sini enggak ngitung impurities-nya. Pada kenyataannya pasti banyak impurities lah untuk ethylene oxide ini. Salah satunya adalah adanya gas CO2 dan juga air gitu ya dari reaksi samping pembakaran. Tapi di sini aku asumsiin cuma ada etilen, oksigen, sama ethylene oxide. Oke, nanti kita nyari untuk partial pressure dari masing-masing etilen sama oksigen. Tinggal dikali X etilen yang ini dikali sama P operasi. Di sini untuk tekanan operasinya aku pakai 26 bar. Nanti tinggal disesuaikan aja. Dapat untuk partial pressure untuk etilen itu 20,8, untuk oksigen itu 5,2. Nah, di sini teman-teman juga bisa cari gitu ya. Untuk etilen ini pada saat konversi tertentu. Pada saat konversi 0 nanti tekanan etilennya berapa? Ini PC ya. Ya, tekanan si komponen etilen. Nanti pada saat dia 0,1 konversinya si P etilennya berapa? Nanti tinggal kita dikaliin. Jadi nanti nyari X etilen. X etilen ini sama kayak tadi yang ini ya. Jadi si mol etilen dibagi mol total gitu ya. Tapi ini pada saat dia konversi ke 0, ke 0,1, 0,2, 0,03 gitu. Karena di sini aku pakainya konversinya dari 0 sampai 0,1. Jadi ya cuma ada beberapa kolom gitu ya. Buat teman-teman misalnya konversinya 1 dengan rentangnya bisa dipilih rentang 0,1, 0,05 gitu. Itu terserah teman-teman. Nanti dapat kayak gini. Habis itu nanti teman-teman nyari P etilen untuk masing-masing konversi. Selanjutnya menghitung kinetika pada tiap increment. Kan tadi kita butuh datanya itu adalah ini ya, 1 per min RA. 1 per min RA ini kita nyari dari ini laju reaksi ini, R1. Jadi kita harus cari data R1, nanti 1 dibagi R1 dibagi min RA. Nah,
kita tulis lagi, nanti dibikin kolom konversi, kemudian nilai K atau konstanta kesetimbangan. Ini adalah laju reaksi, 1 per laju reaksi. Gitu ya. Ini Y ke N. Ke 0, ke 1, 2, sampai ke 10. Sampai konversinya adalah 0,1 atau 10%. Kita K-nya tadi dapat 0,002. Kemudian untuk nyari R-nya, kita tinggal kalikan aja. Di sini adalah pakai yang ini ya, equation-nya pakai yang ini. Pakai yang ini. R1 sama dengan K1 PC dikali K etilen dibagi 1 per PC kali K etilen. Jadi K1-nya tadi dapat di kolom ini ya 0,002, kemudian PC-nya ini adalah P etilen pada saat konversi ke 0 dikali dengan ini KC2H4 konstanta kesetimbangan etilen, nanti dibagi 1 per P etilen sama dikali konstanta kesetimbangan, nanti dapat hasilnya gitu ya, 0,002. Nanti kita nyari harga sama ya ke bawah, nanti tinggal teman-teman kasih ini dolar di sini di harga K, kemudian sama harga ini K C2H4. Nah, nanti tinggal di drag ke bawah, dapat dari 1 per R tinggal 1 dibagi R. Oke, ini adalah harga 1 per R masing-masing di increment Y0 sampai Y10. Nah, untuk tadi, untuk kan equation dari si trapezoidal itu ya Y dx integral x0 sampai x sama dengan 0,1 Y dx atau delta x per 2 dibagi 0 ditambah 2Y1 sampai Y ke N. Jadi kita udah dapat di sini. Jadi kan kita ada increment ini ya, di sini ada konstantanya 1, sini 2, 1. Kita bikin berarti nyampe sini nilai CI-nya 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Nanti kita tinggal kali aja. Berarti si ini dikali sama 1 per R yang ini. Dia dapat hasilnya. Ini hasilnya. Karena tadi untuk delta X-nya adalah 0,1 dibagi 2. Konversi ya, konversinya adalah 0,1 dibagi 2 dikali sama tadi total ini. CI dikali 1 per R. Dapat hasilnya adalah 167,5. Ini satuannya udah ini ya, dalam second. Gram second ya. Gram second. Jadi nggak usah ngubah lagi. Tinggal kita masukin ke equation yang W sama dengan F etilen FA0 ya. Ini pada saat mol etilen awal, Y dx-nya ini ada ini. Tinggal kali. Jadi untuk F etilen awal ada 280 mol second. Kita kali dengan 467. Ini mol gram second ya. Nanti dapat adalah untuk berat katalis yang digunakan itu 130.000 gram. Kita konversi ke kilogram bagi 1000, dapat 130 gram. Ini adalah total dari berat katalis yang kita gunakan. Kemudian kita coba untuk menentukan ukuran dari cup. Nah, di sini aku mau pakai NPS-nya adalah 1 inch. Schedule number-nya adalah 40. Nanti dapat ID-nya adalah 1,049 dari sini ya. Kita pakai yang 1, nanti OD-nya adalah 1,32. Schedule 40 itu untuk ID-nya adalah 1,049. Nanti dapat flow area per pipe-nya atau luas penampang pipanya 0,864 inch square. Kemudian ada surface per line feet, ada juga weight per inch-nya. Nanti kita rubah-rubah ya di sini. Kita rubah ke meter sama feet. Kalau teman-teman misalnya mau pakai satuan US. Untuk susunan pipanya, aku pakai yang triangular pitch. Ini ya bentuk dari susunan dari pipa triangular pitch.
Untuk nyari tebal pipanya, itu tinggal OD dibagi ID dibagi 2. Kurangi ID bagi 2. Itu dapat 0,034 meter. Untuk jarak antar pusat pipa atau pitch ya. Di sini kita pakai 1,25 dikali OD dapat 0,042 meter. Aku mau pakai satuannya yang metric unit ya. Untuk jarak antar pipanya atau clearance-nya ini loh, jarak antar pipa yang ini adalah clearance. Kalau PT itu ini yang ketiga ini. Tinggal PT dikurangi sama OD-nya dapat 0,08. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung berat dari kita bakal menghitung ini ya, jumlah cube yang dibutuhkan. Di sini dari appendix A5 halaman 892 Genkoplis. Ini tergantung dari Genkoplis edisi berapa yang teman-teman gunakan ya. Nah, kita menentukan diameter katalis itu memaksimalkan transfer panas yang terjadi di reaktor. Nah, di sini ada tentuannya di mana dP per dt itu sama dengan 0,15. HW per H-nya adalah 7,8. Diameter katalisnya kita tinggal dP per dt yang ini kita kali dengan ID-nya. Kita pakai inch ya. Kalau kita rubah ke kalau kita rubah ke meter ya tinggal dibagi 39,37. Nanti dapat diameter untuk katalisnya adalah 0,15 inch. Selanjutnya kita menghitung volume katalis dalam satu tube. Di mana V, equation-nya adalah V sama dengan berat katalis dibagi massa jenis katalis. Nanti dapat di sini adalah 0,187 meter kubik per satu cube ya. Volume katalis dalam satu cube itu adalah 0,18 meter kubik. Dengan massa jenisnya itu adalah 700 kg per meter kubik. Yang ini spesifikasi tertentu ya. Teman-teman cari pakai jenis katalisnya katalis apa. Kebetulan aku pakai yang Ag alumina. Ag alpha alumina ya untuk katalisnya. Nanti dapat massa jenisnya adalah 700 kg per meter kubik. Kita tinggal nyari volume untuk tube-nya. Terus kita cari tinggi keseluruhan untuk satu tube. Berapa sih dengan konversi sekian, dengan massa jenis katalis sekian dan jumlah katalisnya sekian gitu, beratnya berapa sih nanti tinggi si tube berapa panjang tube yang kita butuhkan dengan target yang sudah ada. Di sini Z sama dengan 4W dibagi dengan V dikali D kuadrat dikali dengan massa jenis katalis. Ini ya, tinggal kita masukkan. Kemudian nanti kita dapat untuk tinggi keseluruhan tube-nya adalah 335 meter. Kita pilih tingginya standar itu dari 6 sampai 24. Udah sini coba pilih 8. Kita rubah ke meter jadi 2,4 meter ya. Dibagi dengan 3,28. Kemudian kita menghitung tinggi tumpukan katalisnya. Biasanya itu nggak full ya. Jadi si satu tube itu nggak full isi katalis. Jadi misal ada ketentuan 70-80% ya aku di sini ambil 70%. Jadi tinggal 70% dikali ini 2,43. Jadi untuk dari satu tube dengan panjang 2,43 meter, yang isi katalisnya cuma 1,7 meter aja. Jadi ada space sekitar 8 ya, 0,8 meter. Di sini kita menghitung jumlah tube yang dibutuhkan, di mana NT sama dengan tinggi katalis keseluruhan yang ini. Yang ini 335,6. Kita bagi dengan tinggi katalis per tube. Nah, ini ya. Tinggi katalis per tube ini. 335 kita bagi dengan 1,7 dapat adalah 196,6 tube. Kita bulatkan jadi 197 tube. Nah,
kita lihat di standar ya teman. Ini kan jumlah cube-nya. Untuk melihat apa sih ya patokannya, si multi tube ini tuh hampir sama dengan dengan heat exchanger multi tube gitu. Heat exchanger yang shell and tube. Jadi aku di sini coba untuk pakai tabelnya Dudwig. Di sini kan kita untuk jumlah tube-nya adalah 197. Kita cari di sini ya. Untuk kodenya itu pakai 1. Untuk square pinch-nya di sini aku pakai yang 1/4 inch. Number of phase-nya adalah 1. Nah, di sini nyari yang 197 itu nggak ada. Adanya yang 221 sama 184. Kita ambil yang lebih besar yaitu 221. Dengan nanti dapat untuk si diameter reaktornya adalah 24 inch. Nah, ini ya. Berdasarkan tabel tadi diperoleh untuk tube standarnya adalah 221 dengan IDS dalam inch-nya adalah 24 inch. Kita juga bisa nyari diameter shell-nya pakai rumus IDS sama dengan 4 dikali 0,86 dikali NT dikali PT kuadrat per V pangkat 0,5. Dapat adalah 0,6 meter. Kalau kita rubah ke meter ya 24 inch ya. Jadi antara ini dan yang ada di tabel standar itu sama, hampir sama, beda 0,3. Nah, untuk perhitungan nanti selanjutnya aku bakal pakai yang ini, yang ada di tabel itu pakai yang 221 cube dengan IDS-nya adalah 24. Kalau kita rubah ya sekitar 0,6 meter ya untuk diameternya berarti. Sebenarnya untuk bahasan tadi udah cukup sampai di situ ya, kita menentukan berapa sih ukuran dari tube-nya, panjangnya berapa, diameter si shell-nya berapa, dan juga tadi kita udah dapat dari massa si katalisnya ya tadi, katalis Ag alumina. Nah, ini tambahan aja, biasanya kita nanti akan disuruh untuk menentukan konversi sepanjang reaktor. Jadi untuk make sure bahwa pada ketinggian sekian, pada ketinggian tube sekian, si konversinya itu sudah 0,1. Mungkin teman-teman pakai yang 0,9, ya make sure udah 90% si ethylene itu udah terkonversi pada ketinggian tube 2 meter. Itu untuk make sure ya, kayak gitu. Nah, kita nanti bikin dulu untuk reaksinya. Di sini kan kalau aku ada ethylene tambah setengah O2 itu sama dengan ethylene oxide, 1 ethylene oxide. Jadi cuma pakai setengah O2 aja. Jadi oksidasinya parsial. Kita tulis kayak biasa MRS ya. Mula-mula reaksi sama kita. Jadi etilen pada saat mula-mula adalah FA0, oksigen pada saat mula-mula adalah FB0. Bereaksi FA0X ini setengah FA0X dan ini FA0X ya. Terus sisanya tinggal dikurangi FA0 min FA0X, FB0 min 1/2 FA0X. Ini adalah FA0X. Nanti teman-teman tulis rumus nyampe dapat dx per dz. dz per dz ini adalah konversi sepanjang reaktor sama dengan min RA V R kuadrat per FA0. Oke, kemudian untuk min RA nya kebetulan di sini dengan reaksi seperti ini ya, min RA nya adalah KCACB pangkat 0,5. Kita masukkan ke sini. Tapi misalnya teman-teman nanti reaksinya adalah KCA, tinggal dimasukin KCA, atau misalnya KCB pangkat 0,75, atau ya ini tergantung ya mineralnya gitu ya, jadi masukin sesuai dengan reaksinya teman-teman. Nah, masukin kita dapat. Kemudian untuk CA nya, CA yang ini dan CACB yang ini. Nah, untuk CA di sini adalah FA0 min FA0X per FT dikali P min RT per RT. Jadi ini adalah fungsi dari gas ideal. Untuk CB-nya sama kayak tadi FB0 min 1/2 FA0X per FT dikali PRT. Nah, karena untuk menghitung
ini untuk kita butuh bantuan gitu ya, teman-teman bisa pakai metode Rungkuta atau bisa pakai software. Kalau kemarin itu aku pakai software gitu ya, pakai Polymath namanya. Nanti tinggal dimasukin si persamaan ini, dx dz yang ini ya, yang ini, kemudian harga CA dan CB-nya berapa. Nanti tinggal masukin, kan nanti kita butuh harga FA 0 gitu ya, FB 0, FT, harga P, R sama T, mau konversi juga, nanti tinggal dimasukin ke softwarenya, nanti tinggal di run dan dapat hasilnya kayak gini. Nah, ini kemarin hasil aku ya. Dari konversinya itu adalah 0 sampai 0,1 karena cuma 10% gitu ya konversinya, dengan tingginya dari 0 sampai ke Z itu dapat kayak plottingnya kayak gini. Selain dari diagram ini, maaf, selain dari apa namanya ya ini ya, gambar ini, nanti teman-teman juga dapat data dalam bentuk tabel juga gitu. Ya, aku nggak bakal tutorial gimana cara untuk menggunakan Polymath ini. Teman-teman bisa cari aja tutorial penggunaan Polymath ya, sekalian install juga gitu kalau mau pakai Polymath, atau teman-teman mau coba pakai metode Rungkuta itu juga boleh. Selain dari DXDZ atau konversi sepanjang cube di reaktor, atau untuk PFR yang biasa adalah konversi sepanjang reaktor, teman-teman juga bisa ngitung DT per DZ, itu perubahan suhu sepanjang reaktor. Nanti kita bakal tahu kalau misalnya emang si reaksinya itu eksotermis, berarti kan sepanjang reaktor itu suhunya bakal terus naik ya, atau misalnya endoterm itu bakal turun, dan kita dari situ bisa tahu berapa sih suhu dari pemanas dan pendingin yang kita butuhkan untuk menstabilkan kondisi operasi di reaktor ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu bahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Salam semangat belajar, bye.